Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya nih viewers? Senang sekali rasanya aku dan Septa bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Nah, viewers apa kabarnya? Caca apa kabarnya hari ini? Aku baik sekali Septa. Septa, aku cantik ya hari ini? Cantik banget, pokoknya kamu tuh nggak pernah nggak cantik Caca kayaknya. Anggun banget kan Anggun aku, banget. Pakai panjang kayak gini ya. Iya, aduh. Gimana? Jadi kita abis ini langsung ngedate bareng? Iya dong, kita dinner bareng abis ini ya. Boleh ya. Nah, sama seperti biasa, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion bersama aku, Septa Andrian. Dan aku, Natasha Liotania. By the way, Ta, kamu sadar nggak sih kalau sekarang isu mental illness di kalangan remaja lagi rame banget loh? Bener banget, aku setuju banget sama kamu Caca ya. Aku perhatiin nih ya, sekarang banyak generasi muda yang katanya terkena mental illness. Bahkan beberapa waktu lalu ketika aku buka sosmed nih Ca, itu ada selebrita muda yang kabarnya juga mengalami depresi. Ya ampun, siapa itu Tak? Aku juga jadi penasaran deh, kira-kira apa ya penyebab mental illness ini? Nah, pas banget nih Ca, hari ini aku akan kasih kamu dan juga viewers di rumah tentang seluk-beluk mental illness dari ahlinya langsung, sekaligus selebriti yang mengaku terkena mental illness ini. Dan berikut tayangannya. Senada tak sengaja baju kita sama warna biru yang tak mudah, serupa yang kita sukai tak jauh berbeda kita bagai. Viewers masih ingat dengan curahan hati selebriti muda yang diketahui sebagai putra bungsu dari pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra. Anehnya, meski terlahir dari ibunda yang populer, bergelimang harta, serta memiliki karir yang cemerlang di industri hiburan, nyatanya tak membuat Devano Danendra bahagia. Belum lama ini, Vano, demikian ia biasa disapa, mencurahkan isi hati melalui akun sosial media miliknya. Masa kayak, aduh capek juga gue mau ngapain juga, tetap kayak gitu terus gitu. Makanya gue bilang sama nyokap gue, kalau ibu sayang sama aku, ibu stop. Kalau ibu pengen anaknya sukses, ibu stop gitu. Stop doing what? Stop do that thing. Pokoknya kalau orang-orang tahu dari semenjak nyokap gue tuh jadi juri Sebuah acara? Iya. Oke. Gue ngerasa dia jadi berubah karakter, jadi beda aja dari yang sebelumnya legend banget tuh, yang gue bangga-banggakan. Sampai iPod lu isinya juga lagu dangdut ya? Sampai sekarang jadi host dan sekarang TV semuanya kayak Oke, gitu. oh lu tuh punya kekecewaan itu ya? Iya. Ironisnya, tak hanya Devano, serta beberapa selebriti muda lain, bahkan banyak anak muda kekinian yang mengaku kalau kerap terkena depresi lantaran begitu banyaknya masalah hidup. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa generasi kekinian begitu rentan sekaligus rapuh hingga mudah mengaku terkena mental health? Berikut penjelasan dari psikolog Sundari Indah. Sebenarnya kalau kita bicara soal Gen Z itu kan mereka punya karakteristik yang memang cepat ya nyerap informasi, terus memang mereka itu gampang banget terinfluence atau terpengaruh sama perkembangan digital. Jadi kalau kita bicara digital tuh kan memang informasi yang masuk tuh cepat banget. Nah, para Gen Z ini kadang nggak punya cukup waktu untuk menyerap atau memfilter informasi tersebut. Jadi kayak mereka baru baca, baru dengar langsung mereka aplikasikan ke diri mereka sendiri. Nah, kalau berkaitan sama mental health, memang para Gen Z ini kan sangat aware ya, sangat melek gitu terhadap mental health. Jadi karakteristik yang tadi tuh digabungin gitu. Mereka yang cepat ngambil kesimpulan digabungin dengan awareness mereka terhadap mental health, membuat mereka jadi cepat juga gitu loh untuk ngecap diri mereka kalau mereka ini punya permasalahan mental. Padahal sebenarnya belum tentu. Iya, bener banget. Memang karena informasi yang diakses itu gampang, udah gitu didukung juga sama mungkin teman-teman mereka yang memang yuk cari gitu. Jadi cepet banget gitu buat mereka melakukan self diagnose ke diri mereka sendiri. Ya, cepatnya informasi yang diperoleh melalui sosial media terkadang menguntungkan. Namun tak jarang juga berimbas tak baik, bisa memicu self-diagnose. Lantas bagaimana dengan beberapa selebriti muda tanah air yang belakangan mengaku depresi? Apakah popularitas dan materi berlimpah yang didapat tidak cukup membuat bahagia? Ini sebenarnya memang banyak ya ininya spekulasinya gitu ya. Pertama karena memang yang bersangkutan itu kan usianya masih remaja. Jadi kalau anak-anak remaja ini memang seperti yang kita tahu cenderung tidak stabil secara emosional.
memang ada faktor untuk menjadi pusat perhatian juga gitu ya. Jadi memang itu bisa menjadi pengaruh-pengaruh tertentu gitu. Ditambah kan kita juga nggak tahu yang kita lihat dari luar kan semua tuh baik-baik aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya dihadapi benar-benar sama yang bersangkutan ini apa, di lingkungan pertemanannya bagaimana, belum lagi tuntutan mungkin yang dia terima sebagai public figure yang sedikit banyak itu pasti memberikan pengaruh gitu loh untuk tekanan mental yang dia hadapi. Jadi memang spekulasinya bisa banyak dan belum bisa kita simpulkan sampai memang dia melakukan pemeriksaan psikologis secara langsung sama ahlinya gitu. Mungkinkah tanggung jawab dan sikap profesional untuk pekerjaan di dunia hiburan belum sepenuhnya bisa dibebankan kepada mereka yang notabene masih berusia muda, sehingga menimbulkan stres hingga depresi? Memang sebenarnya gini, terjun ke dunia pekerjaan apalagi dunia hiburan ya, bagi anak remaja itu tuh punya tantangan tersendiri. Kenapa? Karena memang tuntutannya, tekanannya sungguh luar biasa tinggi. Belum lagi kalau dunia pekerjaan itu kan menuntut komitmen dan tanggung jawab yang besar. Sementara remaja itu dunianya dunia main gitu dalam tanda kutip, dunia bergaul, dunia mengeksplorasi bareng sama teman-temannya rame-rame gitu kan. Nah, ketika memang dia yang seharusnya main rame-rame sama teman-temannya tapi dituntut untuk punya tanggung jawab lebih dan komitmen terhadap pekerjaan, otomatis kan itu pasti ngasih dilema tersendiri gitu buat dia. Jadi nggak heran atau bukan nggak mungkin kalau misalnya itu akan berdampak pada si kondisi kesehatan mentalnya. Nyatanya selain pengaruh dari dalam, salah satu trigger pemicu depresi bagi seseorang juga bisa datang dari luar. Jelas ya, jelas banget gitu. Kita kan kenal yang namanya bullying ya gitu, dan salah satu bentuk bullying itu kan cyberbullying. Itu adalah salah satu bentuk bullying. Salah satunya adalah yang dilakukan melalui komentar-komentar yang kurang baik, komentar negatif, komentar jahat dari para followers ataupun netizen yang sedikit banyak itu pasti mempengaruhi. Balik lagi kalau kita masuk ke karakteristik remaja, itu kan mereka gampang banget nyerap atau ngedengerin apa kata orang-orang seumurannya gitu ya. Jadi ketika memang ada netizen dalam tanda kutip yang memang seumuran sama dia terus memberikan komentar-komentar negatif, itu pasti akan memberikan pengaruh juga pada kondisi kesehatan mentalnya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak mudah terkena mental health dan menjadi depresi khususnya untuk generasi muda? Oke, yang pertama sih jelas memang harus mencari support system yang baik ya, entah itu dari keluarga, teman-teman, kerabat, atau orang sekitar yang memang bisa memberikan support yang positif gitu. Lalu yang kedua, harus pintar juga mengontrol atau menseleksi mana yang sekiranya perlu didengar, mana yang nggak perlu, mana yang perlu dibaca, mana yang nggak perlu. Yang ketiga, harus tahu bagaimana caranya dan waktunya menjauhi sumber stres. Kalau dirasa komentar-komentar dari netizen ini jadi sumber stres, mending nggak usah dibaca, dijauhin. Kalaupun memang perlu diblok kalau itu sudah mengganggu ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini memang diri kita harus lebih pintar untuk mengontrol apa yang kiranya bisa berdampak bagi kondisi kesehatan mental. Kalau kita bicara peran orang tua terhadap remaja, itu memang penting banget untuk orang tua tuh bisa jadi teman buat remaja. Kenapa? Karena remaja ini kan yang didengerin temennya ya. Jadi sering lebih denger temen daripada orang tua. Makanya sebagai orang tua, kita harus bertindak atau berperan dalam tanda kutip sebagai teman. Contohnya apa? Dengerin dia, kasih ruang sebebas-bebasnya untuk anak ini bicara dan menyampaikan pendapat. Jangan dijudge, jangan dicap, jangan dimarahin dulu, jangan diomelin dulu. Tapi kasih ruang untuk anaknya bicara, validasi setiap emosinya gitu. Kalau misalnya kita sudah terbuka, kita sudah menempatkan diri sebagai teman yang bisa berbagi cerita untuk anak, itu bisa membuat kita sebagai orang tua tuh lebih gampang ngontrol anak. Jadinya anak juga bisa lebih terbuka sama orang tua dan akan membantu orang tua untuk mengawasi anak supaya terhindar dari permasalahan mental. Ternyata banyak juga ya, Tak. Selain faktor internal, tapi eksternal juga bisa mempengaruhi. Bahkan sosial media bisa jadi pemicu para generasi muda untuk melakukan self-diagnose. Betul banget, setuju banget sama Caca. Nah ini yang bahaya, Ca. Jadi self-diagnose ini buat para
Gen Z kalau merasa kurang baik dengan kesehatan mental kalian, disarankan untuk bertemu ahlinya dulu supaya mendapatkan hasil diagnosa yang pasti ya, Ca. Oke, nah sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu outfit modis dari dua selebriti muda yang super ganteng ini. Pasti ciwi-ciwi di rumah udah nggak sabar kan buat lihat yang cakep-cakep. Yuk kalau gitu langsung aja kita lihat tayangannya berikut ini. Bila tadi kita sudah membahas para Gen Z yang mudah mengaku terkena mental illness, sekarang kita akan membahas dua selebriti muda yang bisa dikatakan memiliki background kehidupan kurang lebih sama dengan pembahasan sebelumnya. Meski memiliki jalan hidup yang cukup berliku, namun keduanya tetap mampu untuk menunjukkan prestasinya di dunia hiburan. Tapi kali ini kita tidak membahas menyoal hidup mereka ya viewers, tapi gaya busana yang kerap dibagikan keduanya di social media. Kita lihat sama-sama ya. Pelantun lagu berjudul Rahasia, Keisha Alvaro yang merupakan putra sulung dari Pasha Ungu dan Oki Agustina, baru-baru ini merilis cover lagu Saat Bahagia yang sebelumnya sempat dipopulerkan oleh sang ayah bersama grup bandnya. Duet covernya dengan Zara Leola ini membuat para netizen salfok dikarenakan karakter suaranya yang sangat mirip dengan sang ayah. Engkau selalu untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu. Selain suaranya yang mencuri perhatian, ketampanannya juga membuat para netizen kelepek-kelepek. Meskipun itu hanya Menuruni pesona orang tuanya, Keisha menjadi idola bagi kaum Gen Z yang tampil dengan senyum manis dan fashion yang keren. Kira-kira outfit seperti apa ya yang banyak membuat kaum hawa jatuh hati pada Keisha? Pada look pertama yang diunggah oleh Keisha, terlihat ia menggunakan masker. Namun meskipun begitu, aura tampannya tetap terpancar ya viewers. Pria yang baru berusia 18 tahun ini memakai outfit dari brand yang digandrungi kaum milenial, yaitu long sleeves varsity sweatshirt berwarna biru kombinasi krem bertuliskan New York yang dipadu-padankan dengan baseball cap berwarna biru yang serasi dengan varsity sweatshirtnya, membuat outfitnya semakin terlihat matching. Kemudian Keisha menambahkan jam tangan sebagai aksesoris untuk OOTD-nya kali ini. Pada look berikutnya, Keisha terlihat sedang berpose dengan motornya yang gagah. Diketahui bahwa Keisha dan ayahnya sama-sama pecinta motor. Keisha terlihat semakin macho dengan jaket kulit berwarna hitam dengan padanan celana jeans serta sepatu berwarna putih di atas motor sport Honda warna merah dengan peleknya yang berwarna gold. Pada postingan lain juga terlihat Keisha yang sedang mirror selfie menggunakan jaket kulit yang sama seperti postingan sebelumnya. Namun kali ini Keisha menambahkan aksesoris kalung untuk outfitnya ini. Pada postingan lainnya, kali ini Keisha memilih gaya busana yang looknya mirip dengan opa-opa Korea. Walaupun Indonesia udaranya tidak sedingin Korea, namun Keisha tetap tampil stylish dengan turtleneck berwarna hitam yang dipadankan dengan jas hitam di bagian luar. Serasi dengan atasannya, Keisha pun menggunakan celana berwarna hitam sehingga ia tampil full black layaknya cowok mamba. Pada postingan lain juga Keisha tampil manis dengan senyumnya menggunakan turtleneck berwarna abu-abu. Opa rasa lokal satu ini digadang-gadangkan mirip dengan Sehun yang merupakan member dari boyband EXO karena gaya dan rambut dan penampilannya. Pada postingan berikutnya, Keisha yang sedang tampil sebagai model di suatu acara fashion show promosi brand lokal menggunakan pakaian berlapis mulai dari kaos berwarna army. Kemudian pada lapis kedua, ia menggunakan kemeja flanel lengan panjang berwarna biru dengan corak kotak-kotak. Dan lapisan terakhir, Keisha balut dengan jaket baseball berwarna merah yang dipadankan dengan celana berwarna hitam sehingga membuat warna outfit atasannya terlihat netral. Ia juga menambahkan kacamata dengan lensa warna kuning yang membuat gayanya semakin terlihat kece.
Look terakhir yang digunakan Keisha kali ini sangat berbeda dengan look yang sebelum-sebelumnya. Kali ini ia tampil dengan outfit yang terlihat sangat santai dan simple. Di foto tersebut, nampak Keisha yang sedang duduk berada di dalam mobil dengan kaos oblongnya berwarna hitam. Tapi viewers, siapa sangka walaupun looknya terkesan sederhana, namun Keisha tampak sering menggunakan outfit seperti ini. Terbukti dari beberapa postingannya menggunakan kaos oblong untuk ia jadikan OOTD-nya. Tak jauh berbeda dengan Keisha Alfaro, pemeran utama dari film balada Siro yaitu Abizar Al-Ghifari yang merupakan putra dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik Dian Irawati ini juga memiliki gaya yang gak kalah stylish dari Keisha. Selain dikenal sebagai aktor yang jago berakting, Abizar juga dikenal sebagai orang yang jago memadukan fashion outfit untuk melengkapi OOTD-nya. Abizar kerap tampil dengan gaya yang nyentrik. Penampilannya ini ia unggah pada akun media sosial miliknya. Zaman sekarang, berkain tidak hanya digunakan untuk acara kondangan, melainkan sudah menjadi tren di kalangan anak muda untuk memadu padankan pakaian modern dengan wastra. Seperti pada foto yang diunggah oleh Abizar di Instagramnya, terlihat ia menggunakan kaos berwarna hitam polos dan celana putih yang serasi dengan sneakersnya. Namun yang unik di sini adalah ia memadupadankan kain berwarna ungu di bagian pinggangnya yang membentuk seperti rok, sehingga menciptakan kesan modern namun tetap melestarikan budaya Indonesia. Nggak salah kalau netizen bilang Abizar memiliki selera yang unik dan nyentrik dalam memadupadankan fashion. Pada postingannya kali ini terlihat Abizar bersama Brian Domani yang sedang menghadiri acara Festival Film Bandung berpose bersama. Kali ini Abizar memakai celana kulot berwarna biru dengan nuansa etnik. Kemudian baju yang digunakan juga tampak serasi dengan celananya meskipun memiliki warna yang lebih gelap dari bawahannya. Tak hanya itu, Abizar menambahkan aksesoris seperti kalung dan kacamata untuk melengkapi OOTD-nya ini. Pada postingannya kali ini, Abizar tampil casual dengan kemeja berwarna kuning dan kaos berwarna putih polos yang senada dengan sepatunya, serta celana berwarna mocha. Tak lupa ia menggunakan jam tangan sebagai aksesoris untuk outfitnya. Abizar terlihat sangat tampan dengan rambutnya yang dikuncir satu. Gaya Abizar tersebut memberi kesan yang santai tanpa menghilangkan kerapihan, namun tetap berkelas. Pada postingan berikutnya, Abizar tampil kece dengan loose pants yang berwarna abu-abu, serta kaos polos berwarna hitam yang dilapisi dengan kemeja putih yang memiliki dua kantong di bagian dadanya. Kali ini, Abizar menggunakan beanie hat berwarna hitam dan jam tangan sebagai aksesorisnya. Kemudian, sepatu yang dipakainya merupakan dari brand lokal yaitu Brazil. Menurun dari hobi Abinya, ternyata Abizar juga menyukai hal berbau motor. Kabarnya, ia juga sering melakukan touring ke berbagai kota ketika berkeliling dengan motor kesayangannya. Tak lupa Abizar memakai outfit yang kece demi menunjang penampilannya agar terlihat semakin kece saat menunggangi kuda besinya. Pada beberapa unggahannya, ketika berkendara, terlihat outfit Abizar yang dominan menggunakan warna gelap seperti hitam. Teman-teman, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.